Waalaikumsalam. Iya. Sehat Bu Yuli. Alhamdulillah Ibu. Silakan duduk Bu Ya, Yuli. terima kasih. Gimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah Ibu, hari ini sehat. Alhamdulillah. Senang tidak mengajar di sini? Alhamdulillah senang sekali Bu. Ya, alhamdulillah sekolah juga sangat senang Bu Yuli bekerja di sini, mengajar di sini karena Bu Yuli juga memberikan kontribusi yang sangat bagus di sini, apalagi untuk meningkatkan kualitas anak-anak dan kualitas pendidikan di sekolah ini. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. So hari ini kita ada ini untuk supervisi ya. Iya Bu. Ya, saya mau ini menjelaskan supervisi. Kalau sudah siap, ini untuk supervisi? Insya Allah Bu, Iya. siap. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, guru itu kan mempunyai kekuatan dan potensi yang besar ya. Saya yakin beliau juga punya itu ya, meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Terus ada yang mau disampaikan sebelum supervisi dilakukan apa? Keinginan Bu Yuli, harapan Bu Yuli untuk sekolah ini? Ya, harapan saya tetap semangat ya Bu ya, tetap seperti ini, aman, nyaman, tentram di bawah kepemimpinan Ibu insya Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan selalu seperti itu ya. Ya, Ya. Kemudian lanjut kita ke ini, saya akan menanyakan ini tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, akan Ibu tuju kepada siswa. Ya. Untuk hari ini saya mengambil bidang studi IPAS Bu, untuk kelas 6 ini ya. Tujuan pembelajarannya insya Allah sudah mengacu pada taksonomi Bloom ya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami sejarah kedatangan bangsa-bangsa Asia di Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa Asia ke Indonesia. Itu untuk membuktikan bahwa anak-anak sudah paham. Oke, strateginya apa yang akan dilakukan sama Bu Yuli untuk mencapai tujuan pembelajaran? Ya. Strateginya yaitu PBL Bu, Project Based Learning, karena saya mengharapkan anak-anak itu bisa mandiri dengan mengambil punya solusi sendiri jikalau anak-anak itu punya masalah. Bagus. Medianya atau alatnya saya ini semua media yang ada atau sarana yang ada di sekolah tolong digunakan. Apa yang akan digunakan sama Bu Yuli? Saya menggunakan media pembelajarannya yang pertama video Bu, karena kalau sejarah itu harus menarik ya. Lalu untuk penyampaian materinya saya menggunakan PowerPoint. Iya. Lalu ada juga videonya Bu, game-game seperti itu ya, karena kalau ada gamenya anak-anak seru gitu. Lebih antusias ya. Iya betul. Kemudian asesmennya, penilaiannya untuk setelah pembelajaran itu bagaimana? Kalau sebelum pembelajaran juga apa saja? Sebelum pembelajaran saya menilai dari diagnostiknya Bu ya. Diagnostik itu saya ngambil ada non kognitifnya dan ada kognitifnya, diagnostik kognitifnya ya Bu ya, untuk menggali pemahaman awal aja Bu, untuk mengukur kalau anak itu saya itu harus mulai dari mana pembelajarannya itu seperti itu Bu ya. Yang kedua tentu saja penilaian formatif, penilaian sikap pada saat pembelajaran dimulai sampai akhir, itu anak-anak apakah anak itu aktif atau diem aja gitu ya Bu, itu yang harus digali sama saya ya sebagai guru gitu. Karena kalau anak yang diem aja itu pasti gurunya harus ini Bu, harus ada seninya gitu ya. Seni mengajarnya harus keluar gitu. Variasi ya. Variasi itu seperti itu. Iya Bu. Yang terakhir ini Bu, ada juga sumatiknya gitu. Ada ya? Ada Bu. Saya ngambil PG-nya sama urenya. Oke. Kemudian kita kesepakatannya apa nih, fokus observasinya? Fokus observasi yang akan Bu Yuli lakukan di kelas ini, kesepakatan kita apa? Fokusnya yaitu anak-anak berdiskusi kelompok kecil aja Bu ya. Nanti insya Allah anak yang lainnya membantu memfasilitasi bertukar pikiran gitu ya Bu ya. Saya sih mengharapkan anak-anak ini
aktif semuanya gitu Bu. Jadi tidak satu-satu, jadi anak selalu berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Lalu anak itu menyumbangkan ide-ide yang didapatnya di dalam dirinya gitu, karena kadang anak ada yang saya punya ide tapi malu gitu bertanya gitu ya. Itu dalam kelompok kecil aja dulu dan teman-temannya. Iya, berani. Nah, iya, itu pemberaniannya harus ada. Lalu ini aja Bu, terlibat aktif dalam memecahkan masalah. Oke, Bu Yuli, mungkin sekian ya, cukup sekian untuk observasi ya hari ini ya. Mudah-mudahan Bu Yuli siap untuk kegiatan observasinya. Iya, terima kasih Bu. Kita tentukan ya. Iya, siap Bu. Ya. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Ya. Terima kasih. Ya. Salam. Selamat siang Bu Yuli. Iya, Silakan Bu Yuli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya. Iya. Saya mau ini memberikan penguatan ya. Saya mau menanyakan perasaan Bu Yuli ketika diamati gimana kemarin? Ada deg-degannya juga Bu, soalnya biasanya kan sendirian aja di kelas. Kalau perhatikan mengajar walaupun sudah terbiasa, suka ada groginya ya. Iya Bu, betul. Kemudian ini gimana menurut Bu Yuli? Pembelajaran kemarin yang Ibu Yuli sampaikan berhasil tidak? Kalau menurut saya sih Bu, 80% berhasil ya Bu ya. Karena target adalah target, saya punya target sendiri gitu. Tercapai lah. Siswanya aktif nggak belajar menurut Bu Yuli? Sebagian aktif Bu, ya ada sih yang masih diam gitu ya. Sepertinya masih malu-malu untuk mengungkapkan pendapat. Kesulitannya apa kemarin untuk membuat siswa itu bisa memahami dan bisa mencari solusi ya? Kesulitannya apa? Mungkin dari itu aja Bu, anak-anak yang kurang bisa berkomunikasi dengan baik dengan temennya gitu ya. Jadi kurang aktif aja anak itu. Masih malu-malu ya? Malu-malu. Ada ide kreatif nggak untuk meningkatkan kekurangan Bu Yuli? Menurut Bu Yuli tadi ya, ada ide kreatif nggak? Seperti apa? Mungkin untuk langkah lebih ke depan ya Bu ya, saya akan mengganti strategi Bu. Mungkin kalau saya pikir tadi mungkin strateginya kalau strategi pembelajaran komprehensif ya Bu ya, konstruksional itu lebih kena gitu kan. Gitu ya. Oke. Ya terima kasih ya Bu Yuli ya. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi. Alhamdulillah menurut saya Bu Yuli sudah berhasil memfasilitasi anak. Terima kasih Bu. Untuk mengidentifikasi masalah ke kehidupan nyata sehingga lebih terlibat anaknya di dalamnya. Kemudian penggunaan skenario masalah juga sudah relevan yang Ibu Yuli kasihkan, sehingga anak juga sudah berpikir kritis ya, sudah bisa berpikir kritis. Kemudian ada pengembangannya untuk solusinya, untuk yang menurut Bu Yuli tadi kekurangan, perhatikan ke pengembangan solusi. Hasilnya seperti apa gitu ya, memperhatikan langkah-langkahnya, apakah ada dampaknya tidak setelah dikasihkan itu permasalahan. Kemudian memastikan anak itu, jadi dulu harus memastikan anak harus tahu ekspektasi atau keinginan guru ini seperti apa, harus dijelaskan dulu sebelumnya. Kemudian selanjutnya saran saya melibatkan lagi anak lebih, supaya anak lebih bisa aktif lagi, berpikir kritis lagi. Kemudian anak dilatih untuk tampil presentasi supaya bisa lebih percaya diri untuk menampilkan hasil diskusi mereka. Ya. Aktifkan lagi, kemarin saya lihat itu hanya kelompok A yang aktif berpartisipasi membuat pertanyaan. Aktifkan lagi supaya semua siswa itu terlibat. Baik Ibu. Gitu? Ya. Ya. Terima kasih sudah laksanakan berjalan dengan baik ya. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Thank you.